Halo pemirsa, bertemu lagi kembali bersama Fajar Berkah. Pasti berkah. Wow. Wah, setelah tadi kita ngebahas mengenai sihir-sihir yang dikirimkan kepada tadi salah satunya kasus yang pernah Bapak tangani ya seorang pengusaha di Jakarta Iya, ya yang sampai yang biasanya mereka ratusan juta ya Pak Ustadz ya iya, penghasilannya menjadi 0 rupiah dalam beberapa apa namanya bulan. bulan gitu Bulan. kan itu sangat menyiksa diri juga ya Iya. kepikiran untung nggak stres juga Pak Ustadz mohon Iya. maaf ya. Nah pemirsa Pak Ustadz juga nih aku tuh mau bertanya nih apakah kita itu bisa merasakan sihir maksudnya gimana ya terkena sihir gitu merasa nggak sih bisa merasakan langsung apalagi kan tadi kayak kasusnya si bapak itu Mm-mm. nah dia tuh selain merasa emang bangkrut usahanya apalagi yang dia rasakan sejauh itu Pak Ustadz. Iya, jadi kalau rasa itu bisa dirasakan secara fisik kan. Orang yang terkena gangguan sihir itu biasanya dia akan selalu sakit-sakitan, seperti selalu sakit kepala, sesak di dada, sakit di perut, dan sakit di pundak belakang. Dan itu kalau dia ikhtiarkan ke dokter, minum obat-obatan kedokteran, kemudian dia datang ke rumah sakit, kemudian diperiksa, biasanya penyakitnya itu nggak ditemukan. Jadi kita akan merasakan sesuatu yang aneh ya. Kenapa? Karena sihir itu dia akan merubah sebuah kebiasaan yang sebuah kebiasaan yang kita lakukan itu menjadi sesuatu yang sulit untuk kita lakukan. Contohnya, misalkan kita biasanya kalau jumpa sama istri itu tersenyum, Iya. selalu ramah tamah, gitu ya. Betul. Itu menjadi sesuatu yang sangat sulit sekali. Kalau ketemu pengennya marah, ya, saling caci maki gitu ya. Kemudian saling yang satu minta cerai gitu seperti itu. Jadi adanya perubahan sikap yang drastik dari sebelum dan sesudahnya ketika kita terkena gangguan sihir. Oke. Tapi Seperti Pak itu. Ustadz, kalau misalnya kita terkena gangguan sihir nih, Iya. kita bisa nggak sih tahu gitu siapa nih orang yang ngirimin kita sihir itu? Kita bisa tahu nggak sih Pak Bisa tahu ya dari biasanya kalau orang yang terkena gangguan sihir kemudian dibacakan dengan ayat-ayat ruqyah syariah, biasanya kan ada reaksi. Ustadz? Iya. Nah, jin yang kemudian reaksi itu bisa dialog dengan kita, ditanyain namanya, siapa yang ngirim itu bisa. Ya, nanti dia akan jawab itu. Siapa-siapa yang mengirim gitu ya. Siapa yang menyihir gitu ya. Tapi ya catatannya kita sebetulnya nggak perlu tahu siapa yang menyihir. Karena ketika kita tahu siapa yang menyihir, maka justru jatuhnya adalah dendam. Pengen balas dendam gitu ya. Dan ini tidak diajarkan dalam Islam. Ya, maka harus menerima apapun kejadian, apapun yang terjadi pada kita, baik itu sesuatu yang tidak menyenangkan, maka hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah ikhlas menerimanya. Jadi ketika keluarga kita terkena gangguan sihir, keluarga kita terkena gangguan jin, maka hati kita harus ikhlas dulu. Inilah bagian dari ujian yang Allah berikan kepada saya ikhlas, saya terima gitu. Tapi Pak Ustadz nih biasanya kalau misalkan emang kayak gitu nggak ngasih tahu, misalkan jangan tahu, takut juga kita suuzon jatuhnya. Iya, Katanya betul. nanti tuh orangnya bakalan muncul di mimpi. Nah itu emangnya benar Pak Ustadz? Ya bisa datang dari mimpi, bisa enggak. Tapi memang kita tidak dianjurkan untuk tahu siapa yang mengirim. Karena ketika kita tahu dia akan membuka pintu hati untuk dendam. Dan ini sangat tidak dianjurkan dalam Islam. Dan kemudian kalau kita dendam sama orang yang menyihir, justru itu menjadi penghalang kita untuk sembuh. Karena dendam itu kan dosa. Iya betul. Perbuatan dan dosa yang kita lakukan itu akan menyebabkan kita jadi sulit untuk disembuhkan. Aduh, Gitu. mengerikan ya. Iya. Nah, kira-kira tuh Pak, aku jadi kepo nih. Hukum orang yang menyuruh jin buat mengganggu keluarga kita Hukum itu, menyihir. ya, itu kita gimana tuh? Hukumnya jelas adalah sebuah keharaman. Jadi orang yang terkena, orang mengirimkan sihir itu kalau dalam Islam, kalau dia kedapatan memang menyihir, maka dia dihukum mati. Gitu ya. Waduh. Makanya ini merupakan dosa besar yang tidak terampuni karena sebuah kezoliman. Ya, kezoliman yang luar biasa karena dia mengutus mengutus jin untuk menyiksa tubuh badan kita. Jadi ini merupakan kejahatan yang sebetulnya luar biasa. Yang Waduh. perlu betul-betul disadari oleh umat hari ini. Jangan sampai terkena. Lakukanlah pencegahan-pencegahan agar kemudian sihir itu tidak sampai mengenai diri kita. Oke. Ya, kalau kita mau mencegah kan sebetulnya dengan amalan-amalan, sholatnya dijaga, perbanyak baca Al-Quran, zikir, doa. Itu insya Allah menjadi pembentengan bagi diri kita agar kita tidak terkena gangguan
jin atau sihir seperti itu. Oke. seperti Nah, itu. Pak Ustadz, kalau misalkan kita ingin membentengi diri, kan biasanya kalau udah tahu kita terserang oleh hal-hal sihir kayak gitu, kita membentengi dirinya juga datang dengan ke orang pintar juga nih Pak Ustadz. Kan biasanya, oh ya udah kita lawan sesama lawan nih. Kamu menyerang aku dengan sihir, aku menjaga diriku dengan sihir atau membentengi Iya. hal gaib kayak gitu Pak Ustadz. Iya. Itu gimana tuh jatuhnya? Ya, kalau kemudian kita tahu kita disihir, kemudian kita tahu siapa yang menyihir, kita juga datang, akhirnya kemudian kita datang ke dukun gitu ya, kemudian nyihir juga orang itu, ya kita sama dia sama aja. Tapi kalau misalkan kita tidak menyihir, tapi cuma Hmm. membentengi diri dengan jin lagi gitu Pak Ustadz. Gimana Oh, gitu? Iya, kalau untuk membentengi makanya dalam Islam itu sudah ada barometernya, jangan datang ke dukun, Iya. tapi kita melakukan doa-doa pembentengan yang agar gangguan jin sihir itu tidak akan masuk lagi, dan kemudian kalau sudah ada di dalam maka dia akan keluar. Ya, jadi ada amalan-amalan dan zikir-zikir yang diajarkan dalam Islam itu memang fungsinya untuk melemahkan pengaruh gangguan sihir. Contoh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu pernah disihir. Aduh. Rasulullah itu pernah disihir Iya, dan iya. kemudian diruqyah oleh malaikat Jibril dengan membacakan surah Al-Baqarah full. Jadi salah satu terapi untuk orang yang terkena gangguan sihir dan gangguan sihirnya itu sulit untuk disembuhkan, maka cobalah rutin membaca surat Al-Baqarah dari Bukan- awal sampai akhir. Bukan Al-Muluk gitu? Bukan bukan. Al-Mulk, tapi surah Al-Baqarah. Oh. Memang surah Al-Baqarah ini adalah salah satu surat yang tidak bisa dikalahkan oleh tukang-tukang sihir. Oh. Nah, sangat dianjurkan Iya, iya, iya. seperti itu. Oh, dulu Nabi pernah kena sihirnya Iya, gimana Pak Ustadz? betul. Maksudnya dampaknya gimana? Ya, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu disihir dengan sihir ikatan, membuat Rasulullah itu nggak tahu sudah melakukan hubungan badan dengan istrinya atau belum. Jadi seperti nggak ingat, gitu ya. Waduh, kayak Dia pikir sudah buat, tapi sebetulnya nggak buat, gitu. jatuhnya kayak hipnotis Ya sih. seperti Iya, hipnotis ya Pak Ustadz? seperti hipnotis. Artinya Rasulullah sampai tidak dia susah untuk sadar apakah sudah terjadi atau belum seperti itu. Oh, kita Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga gangguan ini tidak semakin berat, ya. Iya. Dan gangguan ini tidak bisa mengganggu secara fisik Rasulullah, sehingga kemudian malaikat Jibril ketika meruqyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka ditemukan ikatan sihirnya. Ini kuncinya. Jadi ditemukan buhul sihirnya. Jadi sihir itu dikirim itu bukan begitu saja, tapi ada buhul sihirnya. Seperti misalkan patung. Patung ini dibaca-bacakan, kemudian diniatkan untuk orang yang mau disihir. Maka Iya. kemudian orang tersebut akan terikat dengan patung ini. Kalau kemudian kita misalkan tusuk jarum di jantung kita, jantung patung ini, maka dia akan mengarah kepada korban tersebut, dia merasakan sakit jantung. Gitu. Jadi Rasulullah dulu terkena ikatan sihir yang disebut dengan sihir ikatan yang kemudian membuat Rasulullah itu seperti sudah buat sama Aisyah tapi sebetulnya belum. Dan akhirnya sembuh setelah ikatan sihirnya ditemukan dan kemudian dibakar. itu kiriman Nah. dari siapa Pak Ustadz? Yang ngirimi orang Yahudi. Orang Yahudi berapa lama? Itu ngalaminnya? sebentar. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya sekitar 1 bulan dan kemudian sembuh dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. 1 bulan. Aduh, alhamdulillah ya, untung Ya aja karena yang ya. doa adalah malaikat. Iya, malaikat itu kita punya siapa? Yang meruqyah itu malaikat Jibril Langsung seperti itu. malaikat. Cepat juga ya, Iya, Masya Allah. Dan hadis ini banyak diingkari oleh orang-orang yang tidak percaya dengan hadis. Dan mereka menganggap bahwa hadis ini nggak boleh disebarkan. Kenapa? Karena mengaibkan Rasulullah. Masa Rasulullah kena sihir? Padahal ini merupakan hikmah bahwa siapapun, bahkan Rasulullah bisa terkena sihir. Itu menunjukkan bahwa bukan karena amalan kita, bukan karena kedekatan kita kepada Allah yang membuat kita itu tercegah dari pengaruh gangguan sihir, tapi yang bisa menghalangi gangguan-gangguan sihir itu adalah kekuatan daripada kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan sihir itu masuk ke dalam tubuh Rasulullah, Rasulullah terkena sihir, terkena dampaknya. Seperti itu. Oke, berarti Pak Ustadz bagi kita yang mengalami mungkin tiba-tiba terserang sihir, Iya. jangan jadikan itu sebagai aib. Kan kadang ada yang malu juga. Aduh, saya malu, saya betul, karena Pak gini, takutnya Iya. gini-gini. Karena sebetulnya penyakit gangguan sihir itu sama seperti penyakit gangguan biasa. Iya. Contohnya Anda sakit jantung, ada sakit paru-paru, Anda sakit kepala, sama-sama sakit. Cuman yang
gangguan sihir ini disebabkan karena pengaruh gaib, yang gangguan sakit-sakit fisik yang kita rasakan itu karena fisik kita yang lemah. Jadi sama-sama penyakit. Nggak perlu takut, nggak perlu khawatir. Yang penting ikhtiar. Justru banyak kali saya menemukan orang-orang yang susah sembuh dari penyakit gangguan sihirnya itu disebabkan karena malu. Malu untuk berobat, malu untuk bertanya, malu untuk minum obat, malu seumur hidup dia akan sakit. Nah, justru hilangkan rasa malunya, kemudian lakukan terapi sekalipun kerasukan, mual-mual, muntah-muntah, itu biasa. Gitu ya. Seperti itu. Iya. Tapi tadi Pak Ustadz aku sempat notice ada hipnotis nih tadi. Emang kalau hipnotis itu sama sihir itu sama apa? Pak Iya, Ustadz? hipnotis itu salah satu bagian daripada sihir, yaitu bagaimana memanipulasi ya hipnotis itu agar kemudian korbannya itu tidak sadarkan diri. Jadi itu salah satu bentuk sihir juga, ya seperti itu. Salah satu jenisnya. Berarti Pak Ustadz kalau misalkan orang yang memang bisa hipnotis, apakah mereka juga bekerja sama dengan jin atau gimana Ada gitu? hipnotis yang pakai jin, ada hipnotis yang tidak. Maksudnya yang tidak gimana tuh Pak Nah, Ustadz? yang tidak berarti dia hanya sebuah sugesti. Oh iya, sugesti. Hanya sebuah sugesti, dia punya kekuatan jiwa dan itu dilatih sehingga kemudian orang yang misalkan dia bilang setelah saya setelah hitungan ketiga kamu tidur ya, dia punya kekuatan jiwa yang memang dilatih sehingga kemudian bisa membuat seseorang itu memang tidur di hitungan ketiga. Ada juga yang hipnotis itu dari jin, ya memang jin yang kemudian membuat orang yang korbannya itu akhirnya tertidur seperti itu. Oh ya ampun seperti itu ya ternyata. Aduh, salah Ini satu dari segmen- sihir ya. Segmen kita yang ketiga ini ya, memang kita mendengar cerita Nabi, Iya. terus Iya. hipnotis juga salah satu bentuk kerjasama dari si jin. Iya. Ini, nah Betul. pemirsa gimana kan gak bikin pemirsa di rumah semakin penasaran dengan acara ini, dengan program ini. Jadi jangan dulu kemana-mana, tetap bersama Fajar Berkah, pasti berkah.